sambungan daripada surat Ali Imran yang pertama, di mana Allah pertama kali menjelaskan tentang masalah Al-Quran. Ada yang diturunkan sifatnya muhkam dan ada mutasyabih. Wa'dullah, janjinya Allah, ilmunya Allah, takdir iradat masyiannya Allah, pernyataan Allah bahwa Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Itu bukan sekedar ucapan yang sembarangan, tapi ini sudah dicatat di dalam ilmunya Allah dan sudah dicatat di dalam Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ini adalah disebutnya, kalau Lauh Mahfuz itu adalah disebutnya adalah Ummul Kitab. Jadi Ummul Kitab itu nggak mesti Al-Fatihah. Jadi yang disebut Ummul Kitab di sini itu bukan berarti hanya yang muhkam saja. Kenapa muhkam disebut ayatul muhkamat, disebutnya Ummul Kitab? Karena seluruh hukum-hukum yang ada syariat itu adalah bersumber daripada ayat-ayat yang muhkamat, yang dilalatul maknanya, artinya, maknanya yang tersurat dan yang tersirat cukup jelas. Itu adalah sumber daripada hukum syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala tumurun lamma amara, nalikane perintah sapaan Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-yahuda ing Yahudi bil Islam kelawan Islam, marji'ahu ing dalam zaman balik ke kanjeng Nabi, min Badrin saking perang Badar. Apa maka tahu sepong Yahudi lah kanjeng Nabi, la yahurrannaka ajan bujuk teman ka ing sirah, ajan nipu teman ka ing sirah, ing kota ta opo ing kota laman mateni sapa sirah nafaron ing sakulungan wong ing Quraisy saking Quraisy, agmaron kelawan bodoh, la ya'rifuna ka ora pada weruh sapa. Agmaron ing pira-pira wong bodoh, ya, jangan kelawan bodoh. Agmaron ing pira-pira kang bodoh, atau agmaron pira-pira kang bodoh, sifat nafaron min Quraisy, agmaron nafaron agmaron ing pira-pira kang bodoh, kang pira-pira kang bodoh, la ya'rifuna kang ora pada ngerti sapa nafar al-qitala ing perang. Kurang ucap sira ya Muhammad wa Muhammad, lilladina kedua lilladina maring wong akeh kafaru kang pada kafir sapa alladina minal yahudi saking Yahudi, satu lagu dan maka bakal dikalahaken sapa sira kabeh kita iklawan wal ya ilanya fid dunya ing dalam dunya bil qatli kelawan materi, wal asrilan nawan wa turbil jizyatilan masang jizyah. Waqad waqa'ala teman-teman tumibawa berdalika mengkono-mengkono satu laguna wa tuhsyaruna lan bakal dikumpulakan sapa sira kabeh bil wajhaini kelawan wajah loro fil akhirati ing dalam akhirat. Bil wajhaini kelawan wajah loro tu bitta iwal ya wa tuhsyarun wa yuhsyarun ila jahannam maring neraka jahannam, ila jahannam maring neraka jahannam, fatadkhuluna maka pada mancing sapa sira kabeh ing jahannam, wa bi'sal mihadu. Lain bi'sa menyebutkan fa'ilnya, wa bi'salan iku sebab seblesak-blesak opo al mihadu, lemek ke opo al mihadu sama ke al firosu tegese sama ke opo ne sama ke hiya utawi jahannam. Ai wa bi'sal mihadu mihadan hiya. Qad kana teman-teman sana iku lakum kadya sira kabeh ayatun ayat ibaratun tegese pelajaran, wa dzikrul wa dzakarolan wa dzikirolan ditutur apa al fi'lu kalimat fi'il dari fasli kanggo pemisah fi fi'ataini ing dalam rong golongan, firqataini tegese rong golongan, iltaqota kang pada perang, iltaqota kang pada ketemu, ya iltaqota kang pada ketemu apa fi iltaqota kang ketemu saka karone fi'atain yauma badrin ing dalam dina Badar, lil kita liku perang fi'atun utawi sak golongan ikut tuqatilu merang apa fi'ah fi sabilillah ing dalam dalan Gusti Allah, itu ati tegese taati Gusti Allah,
Wahum lan hala utai wahum lan utai fi ajal halnya wahum lan utai fi aku an-nabiyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu lan pira-pira sahabat kanjeng Nabi. Wa kanu lan ana sapa fi'ah atau kanjeng Nabi wa ashabuhu iku salah sumiatin iku salah samiatinnya itu 300 walas masalah sata asoro lang 313 sekoron opone rojulan wong lanang nek ma'ahum iku sertane fi'ah farosani utawi kuda loro wasitu adroin landem piro-piro klambi kerek klambi baju besi wasamaniyatu suyufin lan wolu piro-piro pedang wa aktsaruhum lan utawi ake-ake ashab atau fi'ah iku rajalatun yaitu wong kang lumaku wa ukhra lan utawi kang liyane iku kafiratun kang kafir yarawnahum kang padha ningali sapa fi'a kufar ayul kufaru tegese kufar yarawnahum kang padha ningali sapa fi'a kufar ku ayul kufar tegese kufar mithlaihim ing rong padane si fi'a ayul muslimin tegese pira-pira wong Islam kabeh ay aktsaru atawa kang luwih akeh minhum aksara tegese kang luwih akeh minhum ketika sak muslimin wa kanu lan ana sapa kufar iku nahwa alfin sekira-kira atau sepadane atau seumpamane 1000 Rasulullahnya 313 pada waktu perang Badar 313 itu kebanyakan jalan kaki nggak bawa pedang nggak bawa apa. Yang bawa kuda cuma 2, yang bawa baju besi cuma 6, yang bawa pedang cuma 8. Coba bayangkan, bawa pedang cuma 8, yang pakai baju besi untuk supaya tidak tembus kalau ditusuk cuma 6, kudanya cuma 2. Perang Badar menghadapi orang 1000, di mana 1000 itu pakaiannya lengkap, senjatanya lengkap. Ya Allah mengatakan menang yang menang ya. Ru'yal aini kelawan peninggal mata ay ru'yatan tegese kelawan peninggal zahiratan kang zahir mu'ayatan kang ngedeng kang jelas bakat nasaruhum lan teman-teman mu'ayatan kang nampak bakat nasaruhum lan teman-teman bismulun ing muslimun fi asupa Allah Gusti Allah taala maqilatihim serta setitik muslimun atau fi'ah wallahu la utai Gusti Allah ku yu'ayyidu muwatakan sapa Gusti Allah ayu qawi tegese muwatakan sapa Gusti Allah binasrihi kelawan pertolongan Gusti Allah man Allah yasha'u kang kersa sapa Gusti Allah nasrahu ing nolong sing mat inna fi dzalika sunna iku ing dalam mukono setune iku ing dalam mukono ku qad kana lakum ayatun fi fi'ataini la'ibratan yaktina utai pelajaran di ulil absori kadue wong kang anduweni kadue piro-piro wong kang anduweni piro-piro peninggal lidzabil basairi tegese kadue piro-piro wong kang anduweni peninggal kadue piro-piro wong kang anduweni piro-piro peninggal afala ta'tabiruna anata mangka ora pada ngalap pelajaran sapa sira kabeh didalika kelawan mengkono-kono si qad kana lakum ayatun fi fi'ataini Fatu'minuna maka pada iman seperti kabeh zuyina dihiasi linnasi kadima merusak apa hubbus syahwati demen syahwat aimatu kesebarang tasdahi kang pada kepengen diingma sopan nafsu awak dewek nafsu ati watan ulan ngajak pun nafsu ilahi baringma zayyanaha yaitu menghiasi ing nafsu sebab Allah Gusti wa ta'ala ibtilaan karena muji abis syaitanu atau setan minan nisa'i saking memadon wal bandina lan piro-piro anak lanang wal qanatiri lan piro-piro harta kang akeh al amwali piro-piro harta al kathirati kang akeh al muqantarati kang dikumpulaken al mujama'ati tegese kang dikumpulaken minad dahabi bayan saking emas wal fiddati lan perak wal khaili lan
wal khaylilan apa kuda al musawwamati kang diigung, al hisani kang bagus-bagus, wal an'amilan raja kaya ku binatang ternak, ayat ibili tegese onta, wal bakorilan sapi, wal ghanamilan kambing, wal hatilan gagah itu sawah, azra'i tegese sawah, dzalika utai maqon kabeku, al amwal al banin an nisa, wal qanatil muqantarah al khairil musawwamat, al mazkuru kamis dituturi kumata'ul hayatid dunya, yaitu adalah harta keuripan dunia. Yutamatta'u kang digawe enak apa bihi kelawan si mata, fiha ing dalam dunia, tsumma yafna maka kali-kali rusak apa si mata. Wallahu lan utawi Gusti Allah indahu anak misal dengan Gusti Allah. Wallahu lan utawi Gusti Allah iku indahu iku anak insan dengan Gusti Allah. Iku indahu iku anak insan dengan Gusti Allah, husnul ma'abi utawi baguse kon balik. Ayil marji'i tegese kon balik. Bahwa lan utawi semarji' iku al-jannatu surga. Fayan bagi maka seharusnya apa ar-ruhbatu teman fihi ing dalam ma'ab min ghairihi ketimbang saking liyane si ma'ab. Kul ngucap sira ya Muhammad ya Muhammad ke kaum kabaring kaum sira, aku nabi hukum anata gelem nyeritakan sapa isun isra kabeh. Aku nabi hukum anata oleh nyeritakan sapa isun ing sira kabeh, ai ukhbirukum tegese ngabari sapa isun ing sira kabeh bi khairin kelawan kang luwi bagus, khairin ini tafdil min dalikum saking mengkono-mengkono si al-awwal as-syahwat al-qalatil muqaddarat dan tabi'ul fitul khair sawal wal anqad al-mazkuri kamis ditutur minas syahwati saking pira-pira syahwat, istifhamu takririn utawi aunabiyukum ikut istifhamu takririn iku istifham netepaken lilladina iku kabeh wong akeh ittaqau kang pada ngraksa sapa alladina asyirka ing syirik, kang pada wedi sapa alladina asyirka ing syirik, inda rabbihim ana ing sandinge pangerane si alladina. Khobarun utai khobar inda rabbihim iku ana ing sandinge pangerane alladina. Mubtada'uhu utai mubtada khobar iku jannatun lafaz jannah. Inda rabbihim iku ana ing sandinge pangeran alladina jannatun utawi pira-pira swarga tajri kang mengalir min tahtiha saking sore jannah opo al anharu pira-pira sungai khalidina khale wong kang kekal kabeh ai muqaddarina tegese kang ditentu tetuaken kang dipesti akan kabeh al khuluda ing kekal fiha ing dalam jannah. Idza dakhuluha takala pada mancing sapa alladina ing jannah. Wa azwajun lan piro-piro bojo mutahharatun kang disuciaken ay minal haidi tegese saking haid wa ghairi lan yani haid mimma saking barang yustaqdaru kang diwilang-wilang kotor otonna wa ridwanu lan keridwan Gusti Allah bikasri awalihi kelawan nasrakan kelawan kasore awalnya ridwan wa dhammihi lan dhamma awal ridwan lughotani iku ing dalam ridwan utawi rong bahasa ayyridon tegese keridwan kafirun kang akeh minallah sa'ing Gusti Allah taala wallahu lan utawi Gusti Allah basirun kang ningali alimun tegese kang ngaluri bil ibadi ing pira-pira hambane fayujazi makan balas sapa Gusti Allah makan balas sapa Gusti Allah kullan ing saban-saban wong suci minhum saking ibad bi amalihi kelawan amale kullan alladina yung ake na'tun utal alladina iku na'tun na'at au badalun abad utabadal min alladina sak lafad alladina qablahu kang seturune alladina yaquluna lilladina taqaw tu lilladina tawa alladina ini jadi na'at atau badalnya lilladina yaquluna kepada ucap sapa alladina kata ya rabbana di pangeran kami inna nasudai panjenengan iku inna nasudai kami iku amanna iman sapa kami sepokan ay sotakna tegasang benarakan sepo kami bika ing panjenengan wabi rasulika lan ing rasul panjenengan fafir maka ngapura ana panjenengan lana maring kami dzunubana ing pira-pira dosane kami wakina lan marak mugi-mugi panjenengan sumugi raksa sepo panjenengan adzaban nari ing siksa neraka as-sabirina kang sabar-sabar kabeh ala taati ing atas taat wa anil maksiat lan saking maksiat
Na'tun utawi as-sabirina iku na'tun na'at was-sadiqina lan kang benar-benar kabeh fil imani ing dalam imani wal qanitina lan piro-piro wong kang taat patuh kabeh al-muti'ina kang naati kabeh lillahi maring Gusti Allah wal munfiqina lan piro-piro wong kang nafaqai kabeh ail al-mutasaddiqina tegese piro kang sedekah kabeh wal mustaghfirin lan piro-piro wong kang jaluk ampunan kabeh Allah ing Gusti Allah bi ayyaqulu kelawan yen kang ucap subhanalladzina Allahumma ighfir lana ing lafaz Allahumma ighfir lana Allahumma Allah ikhfir bagi ngapura sapa panjenengan lana maring kami bil ashari ing dalem piro-piro waktu tengah wengi bil asari ing dalam waktu tengah wengi awakhirul laili tegese ing piro-piro akhir wengi khusus dikhususaken apa al asfar dikir kelawan ditutur di anha karsna asfar iku waktu ghaflati waktu kelalen waladatin naumilan ing ngafur syahida nyaksakaken sapa Allah Gusti Allah taala ay bayyana tegese mertelaaken sapa Gusti Allah khalqihi bareng makhluk Gusti Allah bidala ili kelawan piro-piro petunjuk wal ayat lan piro-piro ayat tetar annahu isna kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak ing dalam wujude ay la ma'budu tegese ora ana zat yang wajib disembah fil wujudi ing dalam wujude bihaqqin kelawan bener illa huwa angin Gusti Allah wa syahidan menjelaskan sapa Gusti Allah bidzalika kelawan mengkono-kono annahu la ilaha atau wa syahidan nyaksekaken bidzalika kelawan mengkono-kono annahu la ilaha illa huwa sapa al malaikatu piro-piro malaikat bil iqrari kelawan ngakoni bil iqrari kelawan janji kelawan netepatan atau bil iqrari kelawan ikrar janji wa ulul ilmi lan piro-piro kang anduweni ilmu minal anbiya'i bayane sak piro-piro nabi wal mukminina lan wong kang iman kabeh bil i'tiqadi kelawan nekadaken bil i'tiqadi kelawan nekadaken wal lafzi lan kelawan lafadaken asyhadu an la ilaha illallah qaiman halakang jumeneng bitadri qaiman halakang jumeneng sapa Gusti Allah bitadbiri masnu'ati kelawan ngurus ngeragati kelawan ngurusi ngeragati ngopeni piro-piro perkara kang diciptakan Gusti Allah perkara kang digawe Gusti Allah bitadbiri masnu'ati kelawan ngopeni piro-piro perkara kang diciptakan Gusti Allah wa nasbuhulan utawi nasab qaiman iku alal hali ing atas hal wal amilulan utawi amile biya ing dalam hal iku makna jumlah annahu la ilaha ai tafarroda tegese ijen sapa Gusti Allah qaiman hale wong kang jumeneng hale tak kang jumeneng bil qisdi kelawan adil bil adil tegese kelawan adil la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak ing dalem wujude iku illa huwa angin Gusti Allah qarrarahu mulang-mulang sapa Gusti Allah ing la ilaha takidan karena muatakan al-azizu kang maha menang fi mulkihi dalam kerajaan Gusti Allah al-hakim zat kang bijaksana fi sun'ihi ing dalam agawe Gusti Allah taala. Hadirin sekalian, ini adalah merupakan satu sambungan daripada surat Ali Imran yang pertama, di mana Allah pertama kali menjelaskan tentang masalah Al-Quran. Ada yang diturunkan sifatnya muhkam dan ada mutasyabih. Yang muhkam itu disebutnya umul kitab, kandungan ibunya Alkitab. Kemudian ada sekalian, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan masalah penakbiran Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang masalah orang-orang yang kafir, maka tidak bisa mencukupi untuk menolong dia, harta mereka, anak-anak mereka, jabatan mereka ketika siksa Allah turun, maka tidak akan mereka mencukupi itu. Semua kekayaannya, jabatannya tidak akan bisa menyelamatkan dia. Ketika Allah sudah mentakdirkan sesuatu. Kemudian Allah juga menjelaskan
Apakah kalian tidak tahu? Qad kana lakum ayat, ada satu ayat tanda-tanda kebesaran Allah, di mana yaitu adalah di mana ada dua golongan yang berperang, yang satu fisabilillah yaitu golongan Rasulullah SAW di perang Badar, yang dua adalah orang-orang kafir. Perbandingannya sangat tidak sepadan. Rasulullah hanya 313 orang, dan itu pun tidak semuanya bawa senjata. Kudanya cuma dua. Kemudian juga yang bawa baju perang, baju besi itu cuma 6. Yang bawa pedang cuma 8. Yang bawa pedangnya cuma 8. Kebanyakan mereka adalah jalan kaki, tidak bawa senjata. 313 orang yang minim senjata, minim perlengkapan perang itu melawan 1000 orang, 3 kali lipat, dengan persenjataan yang lebih lengkap. Tapi ketika logika kalian mengatakan bahwa itu nggak akan bisa menang Rasulullah, tetapi ternyata dalam realitanya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam ketentuan yang ada di Lauh Mahfuz bahwa pernyataan ilmu Allah bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang beriman. Bagaimanapun keadaan hambanya baik itu senjatanya lengkap atau senjatanya kurang. Kalaupun senjatanya lengkap sementara dikalahkan seperti di perang Hunain atau perang Uhud, itu kemudian dibalik hanya untuk pelajaran saja supaya mereka ingat kepada Allah, tidak merupakan garis-garis yang telah digariskan oleh Allah. Tapi setelah itu kan diberikan kemenangan lagi. Walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. Nah itu dalam perang Uhud awal kalah, akhirnya menang. Perang Hunain mayoritas Rasulullah banyak menghadapi pasukan yang sedikit orang kafir. Tapi Rasulullah agak kalah, tapi akhirnya dimenangkan lagi oleh Allah. Hanya untuk pelajaran ini. Artinya wa'dullah, janjinya Allah, ilmunya Allah, takdir iradat masyiannya Allah, pernyataan Allah bahwa Allah akan menolong orang-orang yang beriman itu bukan sekedar ucapan yang sembarangan, tapi ini sudah dicatat di dalam ilmunya Allah dan sudah dicatat di dalam Lauh Mahfuz. Nah, adanya sekalian, Lauh Mahfuz ini adalah disebutnya, kalau Lauh Mahfuz itu adalah disebutnya adalah Ummul Kitab. Jadi Ummul Kitab itu nggak mesti Al-Fatihah. Ada Ummul Quran, ya kan? Ummul Quran, ibunya Al-Quran adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut Ummul Quran, atau juga kadang-kadang disebutnya Ummul Kitab. Ibunya apa? Ibunya kitab. Kenapa saja? Sebab liqaulil Fatihah itu mabda'an lil kitab. Karena Fatihah itu adalah merupakan panduan awal sesuatu ajaran yang ada di dalam kitab Al-Quran. Bahwasanya apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran, ada surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Nuh, surat Hud, surat Al-Ankabut, dan surat-surat yang lainnya, cerita tentang masalah para nabi, cerita masalah hukum syariat, cerita masalah apa, seluruhnya kandungan secara universal dan komprehensif dari awal sampai akhir itu disumpulkan dalam sebuah ajaran simpel di dalam Fatihah. Makanya kata Imam Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan mengatakan bahwasanya seluruh ajaran dan kandungan Al-Quran tersimpul dalam kandungan Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah disebut mabda', yaitu adalah panduan awal untuk memahami Al-Quran. Ketika kalian sudah belajar Fatihah, ya kalian ngerti Fatihah, yaitu semua ayat Al-Quran ada di situ. Di mana Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, syariatnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, sirah perjalanannya. Terus ada antara orang Yahudi dan orang yang enggak benar itu, kalau seumpama ditafsirkan surat Al-Fatihah maka akan mencakup seluruh ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Maka Fatihah disebutnya Ummul Kitab. Jadi Allah masih menjelaskan tentang masalah Al-Quran itu Ummul Kitab.
apa namanya, Fatihah ummul kitab, bahwasanya yang muhkam itu adalah ummul kitab. Jadi yang disebut ummul kitab di sini itu bukan berarti hanya yang muhkam saja. Kenapa muhkam disebut ayatul muhkamat, disebutnya ummul kitab? Karena seluruh hukum-hukum yang ada syariat itu adalah bersumber daripada ayat-ayat yang muhkamat, yang dilalahnya, dilalatul maknanya, artinya, maknanya yang tersurat dan yang tersirat cukup jelas. Itu adalah sumber daripada hukum syariat. Maka disebutnya ummul kitab. Tapi ummul kitab juga Al-Quran disebut ummul kitab. Kemudian ada lagi, Mekah itu disebutnya ummul qura, ya? ummul qura. Kenapa? Sebab ada yang mengatakan inna dunya duhiyat min tahtiha, bahwa dunia itu duhiyat min tahtiha, bahwa Allah menciptakan dunia itu adalah dimunculkan, itu adalah awalnya adalah diambil dari saripati tanah yang disebut Mekah. Jadi awal diciptakan bumi itu adalah Mekah. Setelah itu kemudian Allah mengambil dari itu semua, terus dihamparkan, itu tambah lebar itu awalnya dari Mekah dulu. Maka Mekah disebutnya ummul. Maka Allah berfirman walitunzira ummal qura wa man haulaha, ya kan? Maksudnya adalah supaya kalian semua beri peringatan kepada ummul qura dan orang-orang yang hidup di sekelilingnya. Itu yang disebut dengan ummul qura. Ada sekalian. Kemudian ada lagi umbun itu. Apa sih makna umbun? Saya dulu pernah menjelaskan kalau nggak salah. Umbun itu makana aslan diwujudi syai'in. Sesuatu asal daripada terjadinya adanya sesuatu. Atau kullu syai'in dumma ilaihi sa'iru ma yalihi. Kullu syai'in dumma ilaihi sa'iru ma yalihi. Segala sesuatu yang dimana, sesuatu yang mengiringinya, yang setelah itu dikumpulkan pada dia, itu namanya umbun. Ibu punya anak, punya cucu, punya cangga, punya wareng, punya petarang, gurang, sampai keturunan jutaan, asalnya dari satu mayalihi, sesuatu yang sesudahnya, yang ngiring-ngiringin, semuanya dikembalikan kepada ibu, namanya umbun. Kenapa Allah bicara umbun, di mana umbun itu adalah mengembalikan, umbun itu adalah merupakan tempat kembalinya segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu hukum yang ada di dunia ini, segala sesuatu makna Al-Quran yang ada dalam Al-Quran kembali kepada Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah sebenarnya umbun dunia. Segala sesuatu yang ada di dunia adalah berasal, semuanya adalah awalnya dari Mekah, maka disebut ummul qura. Maka dari itu segala dosa-dosa yang kalian lakukan itu adalah merupakan berawal dan akan dikumpulkan di dalam satu wadah di akhirat. Ya, bahwasanya ada beberapa dosa itu yang akan tempat kembalinya adalah satu neraka. Nerakanya ada neraka jahanam, ada neraka sya'ir, ada beberapa sikap tingkah laku kalian ini bakal masuknya ke sa'ir. Kalau begini dosa begini akan masuknya ke jahanam. Kalau begini akan masuknya ke neraka hawiyah. Kalau begini akan masuknya ke beberapa neraka yang lain. Jadi neraka itu adalah tempat kembalinya dikumpulkannya beberapa perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia akan masuk ke situ. Maka neraka itu disebutnya umbun. Maka Allah berfirman fa ummuhu hawiyah. Ya, wa ummuhu hawiyah. Maka orang-orang yang melakukan itu maka tempat kembalinya akan ke neraka hawiyah. Ayil marji'u. Paham? Itu cara memahami Al-Quran, ya. Umbun kita
Kenapa umul kitab itu adalah, kok Allah bicara umul kitab ke masalah yang berkaitan dengan ayatul muhkamat? Itu karena Allah bicara takwilnya. Kalau umul itu adalah merupakan mabda, asal untuk mengembalikan sesuatu atau dikumpulkannya sesuatu di mana tempat berkumpulnya sesuatu yang sesudahnya, artinya mengembalikan kepada asal. Nah inilah maka di sini karena Allah akan menjelaskan maka ayat mutasyabihat itu, awas cara penakwilannya harus benar. Penakwilan, takwil itu asalnya dari awala yu'awwilu takwilan, awalun awal, kembali yang pertama. Maka takwil itu hampir sama dengan tafsir. Tafsir, takwil itu artinya ar-rujuk, kembali, ar-rujuk ilal asli, ar-rujuk ilal awal, kembali kepada awal. Artinya ada sekalian bahwasanya ketika ayat muhkamat itu kemudian adalah umul kitab, sesuatu ayat yang dilalatul maknanya sangat mudah untuk dikembalikan kepada asalnya. Tetapi kalau ayat mutasyabihat sulit. Ayat mutasyabihat itu sulit. Bagaimana cara mengembalikan ke awalnya? Maka ulama semua berbeda pendapat. Bahkan Allah melarang bagi orang-orang yang memiliki zayghun fil qulub, racun, orang yang punya penyelewengan, orang yang mentalitas pengkhianat, tidak tahu tentang masalah Al-Quran, kemudian menakwilkan ayat mutasyabihat, itu nggak boleh. Kecuali orang-orang yang berilmu, maka diperbolehkan seperti mazhabnya orang-orang atau ulama-ulama mutaakhirun mentakwili. Maka Allah bicara takwil, takwil umul kitab dan takwil ayat mutasyabihat perlu ada takwil. Umul kitab tidak, karena langsung rujuk ilal asli. Jadi maka takwil itu hampir sama dengan umun. Sebetulnya bedanya kalau takwil itu melalui proses, kalau umun langsung saja. Sebab sulitnya apa? Yang namanya takwil itu, sulitnya itu adalah raddu syai'in ilal ghayatil muradah minhu. Nah ini al-ghayatul muradah ini yang sulit. Mengembalikan sesuatu pada satu puncak tujuan yang dikehendaki oleh Allah dengan adanya ayat itu apa? Nah ini yang sesuai dengan kehendak Allah tuh sulit. Ketika ada ayat Al-Quran yadullahi fawqa aydihim, maka ulama beda pada yang maksudnya yadun yang dikehendaki Allah seperti itu. Kata yang lainnya yang mereka yadun yang dikehendaki Allah seperti ini. Nah ini al-ghayatul muradah ini yang sulit. Al-muradah itu bukan indana tapi indallah. Ini yang sulit. Maka dari itu cara menakwilkannya tidak boleh sembarangan. Alladzina fi qulubihim zayghun, ada kelacutan, ada pelacuran pemikiran, pelacuran pemikiran, ada satu sifat penyelewengan, pengkhianat. Tidak boleh orang-orang tersebut mencoba-coba untuk mutak-mutik menafsiri atau mentakwili ayat mutasyabihat. Nah ini ada sekalian. Jadi yang namanya umum mabda takwil di dalam rangka menakwili ayat mutasyabihat supaya kembali ke mabdanya umun al-muradah, umun al-ghaya, al-umul yang kembali kepada umul kitab ini adalah umumnya ayat mutasyabihat ini adalah al-muradah, al-ghayatul muradah. Dan itu adalah satu puncak yang dikehendaki oleh Allah. Itu apa? Jadi tidak sama seperti ayat muhkam. Ayat muhkam itu jelas. Wa aqimus sholat, Allah memerintahkan apa? Mendirikan sholat, berarti sholat wajib, itu harus dilakukan. Itu aja. Itu bisa selesai itu. Kembalinya ke sholat itu wajib, ada rukunnya, ada syaratnya, harus ada niatnya. Dari syarat sahnya seperti ini Allah menjelaskan, kemudian Rasul diturunkan, selesai diurut. Tapi kalau model ayat mutasyabihat harus membalikan kepada ghayatul muradah, kembali kepada umumnya, asalnya bagaimana ini. Nah ini yang sangat sulit sekali bagi kita semua. Dari ulama berbeda. Maka ada sekalian, jadi ini kalian harus tahu kenapa ada umum, kenapa ada takwil. Jadi umum itu ada tempat kembali, rujukan. Maka Nabi Muhammad punya umat disebutnya ummatun. Jarang orang menyebut kaum Muhammadin, tapi nyebutnya ummatun Muhammadin. Kalau zaman dahulu disebutnya kaum Nuh, kaum Ibrahim, kaum Lut. Tapi kalau Rasulullah umat. Sebab apa? Sebab umat di sini, umatnya Rasulullah itu jadi mabda. Jadi umma ilaihi sairu ma yalihi. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan umatnya Nabi Muhammad dalam rangka merehabilitasi seluruh agama
yang sudah diselewengkan oleh Yahudi dan Nasrani, yang sudah diselewengkan oleh Bani Israel. Agama Allah yang sudah diselewengkan ini akan Allah benahi. Allah munculkan bantahan argumentatif untuk melawan kebatilan dan penyelewengan yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap agama Allah. Allah mensucikan. Berangkat dari mana? Awalnya daripada bi'tsatu Muhammadin, bangkitnya Kanjeng Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan untuk membantah, menghapus satu kebatilan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Bani Israel. Maka muncul agama Allah, Islam yang sebenarnya. Karena Islam adalah agama Allah yang sebenarnya, yang Allah munculkan, yang sebetulnya sudah ada sejak zamannya Nabi Nuh dan Nabi Adam, tetapi banyak diselewengkan oleh Bani Israel khususnya, sehingga agamanya berubah, Injilnya berubah, Tauratnya berubah, Zabur berubah, para nabinya dibunuh dan segalanya. Akhirnya agama diselewengkan. Nah, ini di sini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mulai dari awal lagi, dari nol lagi, yaitu adalah memunculkan agama Allah yang sebenarnya sebagai mabda, pijakan awal untuk mengembangkan agama Allah selanjutnya sampai hari kiamat. Maka bi'tsatu Muhammadin, Kanjeng Nabi dibangkitkan, punya umat namanya ummatu Muhammadin sebagai mabda daripada agama Allah yang sebenarnya. Ya tidak? Awalnya dari siapa kok? Ya. Awalnya adalah ada sekalian, wa auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa. Awal daripada kemunculan tauhid, ya, yang dijadikan pijakan oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Adam, tapi Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini proses gejolaknya sudah lengkap, baik sosial, politik, ekonomi sudah ada. Pada waktu zamannya Nabi Nuh, manusia masih minim peradaban. Tapi kalau Nabi Ibrahim sudah ada. Makanya pijakan awal secara lengkap panduan agama Allah adanya Nabi Ibrahim. Bagaimana tauhid, bagaimana syariat, bagaimana kemudian fitrah manusia seperti khitan, seperti metoki kuku, nyukur jenggot, nyukur kumis, ya, bukan nyukur jenggot. Kalau manusia itu disunahkan kumis dicukur, jenggot dipanjangkan. Kalau kumisnya dipanjangkan, jenggot dicukur, itu serem nanti. Tapi kalau kumisnya dicukur, jenggot panjangan manis nanti. Kalau jenggotnya dipanjangkan, kumisnya dipanjangkan, ya kayak sinetron nanti, jenggot Gondoruo. Itu fitrah. Bagaimana fitrah manusia diajari semuanya adalah Allah ajarkan semuanya pada Nabi Ibrahim. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah anittabi' millata Ibrahim hanifa. Maka kenapa sebab seperti itu? Sebab kata Allah, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim adalah manusia yang menjadi umat yang dijadikan rujukan oleh Allah sebagai tanda patuh dan taat kepada Allah. Rujukannya adalah Nabi Ibrahim. Jadi Rasulullah walaupun sudah dan umatnya menjadikan pijakan awal daripada pengembangan dan ajaran Allah yang pertama kali yang suci, tapi sudah punya contoh sampelnya adalah dari Nabi Ibrahim sebagai ummatan qanitan lillah, rujukan manusia yang menjadi rujukan untuk agama Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ini ada sekalian. Maka dari itu ada sekalian, Ummul Kitab. Lauh Mahfuz juga disebutnya Ummul Kitab. Ya. Jadi kalau seumpama ada ayat Al-Quran, seumpama innahu fi ummil kitab, itu Ummul Kitab di situ maksudnya adalah Lauh Mahfuz. Semua ada di Ummul Kitab. Ummul Kitab kandungan Alkitab. Lauh Mahfuz ada atau tidak? Jadi dunia ini tidak diatur oleh otak manusia, tidak diatur oleh ukuran logika manusia, tidak diatur oleh undang-undang rasional manusia, tidak. Kalau seumpama diatur oleh undang-undang rasio manusia, nanti manusia akan menyembah logika, menyembah akal, menyembah rumus rasio. Semuanya sudah diatur dalam Lauh Mahfuz sebagai Ummul Kitab, kandungan dari seluruh apa yang ada di dalam dunia ini. Allah buktikan bahwasanya semua sudah diatur oleh Ummul Kitab, dan Ummul Kitab Lauh Mahfuz, dan Lauh Mahfuz itu adalah salah satu daripada ilmunya Allah. Allah buktikan. Caranya apa? Caranya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang masalah apa tuh? Orang-orang bahwasannya kalian manusia punya harta, kalian punya jabatan, kalian punya kekuatan seperti Fir'aun, seperti Numrud. Tapi kekayaan itu tidak akan bisa
mengalahkan ketentuan Allah yang sudah ada di Lauh Mahfuz. Kalau kata Allah hancur, hancur. Kata Allah mati, mati. Seperti Fir'aun dan Namrud. Karena umul kitab ini adalah sudah sumber ada di situ. Allah menjelaskan bahwa umul kitab Lauh Mahfuz adalah merupakan mutlak ilmu Allah yang tidak bisa dirubah oleh undang-undang logika manusia. Aturan Fir'aun kan, dia kaya, dia hebat, kenapa mati, kenapa kok hancur, tenggelam di laut. Itu adalah sudah ada di umul kitab. Yang mengatur kehidupan Fir'aun bukan harta Fir'aun, bukan kekuasaan Fir'aun, bukan ilmunya Fir'aun, uangnya Fir'aun, tapi yang mengatur semua adalah Allah. Takdir iradat kehendak Allah yang ditulis di dalam umul kitab yang disebut Lauh Mahfuz. Ya, itu ada sumber tempat kembalinya seluruh kejadian. Nah, termasuk apa? Allah buktikan qad kana lakum ayat. Sebetulnya kalau kalian tahu tentang masalah umul kitab yang Lauh Mahfuz, ketentuan dan iradat Allah, sudah ada ayat tuh, tanda-tanda kebesaran Allah. Apa sih? Dua golongan yang berperang. Satu zamannya Rasulullah, satu adalah sahabatnya Rasulullah dan Rasulullah. Hanya 313 orang dengan perlengkapan yang minim menghadapi 1000 orang perlengkapan lengkap di perang Badar. Tapi yang menang siapa? Yang menang kan? Yang menang Rasulullah. Ini dari cerita ini apa? Cerita ini kalian harus menangkap sesuatu apa? Oh iya, semua itu bukan diatur oleh logika manusia. Menang atau tidak menang bukan diatur oleh akal. Bahwasanya Rasulullah minim senjata, perlengkapannya minim, orangnya sedikit. Wah, Rasulullah mesti kalah, mereka banyak dan lengkap senjatanya secara logika. Tidak diatur. Dan begitu juga kemenangan bagi mereka tidak diatur oleh senjata. Bahwa yang memenangkan peperangan bukan senjata, bukan ilmu mereka, bukan strategi mereka, tapi an-nasru lillah. Kemenangan itu dari Allah yang sudah tercatat di dalam Lauh Mahfuz sebagai umul kitab. Paham tidak? Ini makanya umul hampir sama dengan Fatihah, umul kitab, kemudian ummul Qura Mekah, kemudian Lauh Mahfuz, ummul kitab. Allah paparkan kejadian-kejadian di mana kejadian itu adalah sumbernya semuanya adalah merujuk kepada apa yang tertulis di dalam ummul kitab Lauh Mahfuz daripada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kejadian begini juga harus ditakwili. Menakwili kejadian dikembalikan kepada al-ghayatul muradah, sesuatu puncak yang dikatakan Allah, itu namanya i'tibar. Ai fa'tabiru ya ulil albab, ambil pelajaran. Kesimpulannya itu apa? Allah ceritakan seperti itu. Apa kesimpulannya? Oh, kesimpulannya bahwa semua itu ada di tangan Allah. Semua itu adalah kehendak Allah. Kesimpulannya itu, kalau seandainya kita memahami ayat muhkamat saja atau ayat mutasyabihat, itu juga harus takwilnya, harus mencari takwil yang benar supaya mendekati sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Dikehendaki oleh Allah itu al-ghayatul muradah. Maka kita juga di dalam cerita-cerita Al-Quran pun harus bisa mengambil intisari, kesimpulan, mengembalikan semuanya pada sesuatu puncak. Ini apa nih ajaran Allah seperti ini dari dibalik cerita ini. Kenapa? Karena semua itu adalah ternyata adalah kembali kepada ilmu Allah yang Allah tuangkan kepada Lauh Mahfuz sebagai ummul kitab. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.